Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banten TV? Senang sekali saya Lilik Hulwatunimah kembali menjumpai Anda dalam program Ruang Pilkada bersama KPU Provinsi Banten. Pemirsa, pemilihan umum merupakan momen yang penting tentu saja bagi suatu negara karena dalam menentukan arah kebijakan politik ataupun masa depan bangsa, termasuk juga salah satunya Pilkada serentak 2024 yang dimana akan berlangsung pada tanggal 27 November mendatang. Dan pemirsa, tentu saja salah satu indikator kesuksesan dari Pilkada adalah tingkat partisipasi pemilih. Lalu bagaimana pihak penyelenggara meningkatkan partisipasi pemilih tersebut? Di studio sudah hadir sejumlah narasumber. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa. Komisioner KPU Provinsi Banten yang merupakan Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan, Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat, yakni Bapak Aas Hatibi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik? Alhamdulillah kabar baik senantiasa. Dan tentu saja semangat dalam mensosialisasikan Pilkada serentak ya Pak ya? Siap. Kemudian juga kita undang pengamat politik yang datang jauh dari Kabupaten Lebak, Bapak Agus Sutisna. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di Banten TV Pak. Sama-sama Mbak. Ini pertama kalinya ya? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Untuk perbincangan pertama kita saya ingin ke Pak As terlebih dahulu. Kemarin beberapa hari yang lalu kita sudah masuki tahapan pendaftaran pasangan kepala daerah begitu ya dari jalur partai politik. Saat ini dalam tahapan apa Pak? Saat ini sedang proses verifikasi. Jadi tahapannya itu tahapan pencalonan. Pada tahapan pencalonan ini kita sedang melakukan verifikasi administratif berkas pasangan calon gitu ya, baik syarat calon ataupun pencalonan untuk dua pasangan bakal calon yang sudah mendaftar begitu. Dan kita nanti akan sampaikan sebenarnya waktunya hari ini dan besok begitu, nanti apakah dua pasangan calon yang sudah mendaftarkan diri itu nanti persyaratannya telah terpenuhi atau belum. Nah, untuk penetapannya sendiri untuk pasangan calon ini sesuai dengan jadwal dalam PKPU dilaksanakan pada 22 September itu untuk penetapan pasangan calon. Kemudian tanggal 23-nya satu hari berselang itu penetapan nomor urut pasangan calon. Jadi kita nanti baru akan tahu siapa calon gubernur Provinsi Banten setelah tanggal 22 bulan September. Artinya kedua bakal pasangan calon ini belum tentu nanti ditetapkan semuanya sebagai pasangan calon begitu? Kira-kira begitu. Jadi sesuai nanti hasil verifikasi selesai, baru ada penetapan ya Pak ya? Betul. Pak, terkait partisipasi pemilih dalam pemilu maupun juga pilkada ini sebenarnya tanggung jawab bersama ya, antara mungkin penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah KPU, kemudian juga pemerintah dan juga partai politik. Bagaimana dari komitmen KPU untuk partisipasi pemilih ini Pak? Tentu KPU punya strategi dan upaya untuk meningkatkan partisipasi begitu. Kita berharap partisipasi itu tidak hanya sebatas orang datang ke TPS kemudian menggunakan hak pilihnya, tetapi partisipasi yang kami upayakan itu bagaimana setiap lapisan masyarakat, setiap stakeholder itu ikut secara aktif begitu ya, karena ada beberapa hal yang sebenarnya oleh masyarakat bisa dilakukan. Misalnya berkaitan dengan sosialisasi, dengan pendidikan politik kepada masyarakat, bisa juga terlibat dalam jajak pendapat atau hitung cepat, atau bahkan misalnya partisipasi yang dilakukan itu bisa menjadi penyelenggara pada badan ad hoc misalnya di PPK, di PPS. Dan nanti kita kan akan melakukan rekrutmen secara serentak untuk tenaga ad hoc kita di tingkat TPS. Jadi kami berharap tentu partisipasi publik ini bisa kita tingkatkan dari hanya sekedar datang ke TPS menentukan hak pilih, tapi juga berpartisipasi secara aktif. Baik, saya ke Pak Agus. Boleh mau diminum dulu Pak? Ya. Pak, pemilu maupun pilkada itu tidak terlepas dari suara rakyat, yakni
partisipasi pemilih begitu ya. Bagaimana Bapak memandang penting partisipasi pemilih ini dalam meningkatkan kesuksesan pilkada itu sendiri? Ya, pertama pemilu ini kan sesungguhnya hajat semua orang. Cuma penyelenggaranya Kang Aas dan teman-teman. Ya. Ya, jadi dan pemilu ini adalah sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Ya, jadi oleh karena itu partisipasi pemilih menjadi bukan hanya penting tetapi sangat penting. Karena wujud dari kedaulatan rakyat itu adalah rakyat ikut partisipasi. Saya di kelas-kelas kampus itu sering mengatakan begini, kalau Anda ingin merasakan sensasinya kita sebagai pihak yang berdaulat, maka ikutlah pemilu. Jadi dengan memberikan suara sebetulnya itulah esensi dari pemilu sebagai jalan demokrasi, ya, sebagai jalan kita mengelola bangsa dan negara di mana kedaulatan rakyat itu ditempatkan pada posisi tertinggi lah kira-kira gitu. Karena itu sekali lagi partisipasi memang amat sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Dan menurut Bapak upaya KPU harusnya bagaimana untuk meningkatkan partisipasi pemilih ini? Saya kira yang sejauh ini sudah dilakukan oleh teman-teman KPU, ya tentu masih harus ditingkatkan tentu saja. Tidak ada yang sempurna. Tetapi saya ngelihat sosialisasi yang dilakukan teman-teman KPU baik melalui media sosial yang mereka miliki, ya berbagai platformnya kan ada ya Kang As ya, dari Instagram, Facebook segala macam, maupun sosialisasi yang dilakukan secara offline ya dengan menyasar berbagai kelompok masyarakat. Itu saya kira sudah cukup jalan ya. Hanya saja barangkali ya, dan ini biasalah selalu ada keterbatasan, terutama kan soal anggaran dan lain-lain. Tapi kalau saya lihat sih ini seperti yang dulu juga kita lakukan ketika saya di KPU, bahkan sosialisasi dilakukan, pendidikan pemilih dilakukan secara segmented gitu ya. Artinya ada 10 ya kalau nggak salah 10 apa 11 segmen gitu. Itu disasar oleh teman-teman KPU mulai dari kalangan pemilih pemula, kemudian kelompok disabilitas, lalu kemudian kelompok yang rentan ya. Kemudian tokoh agama, pemuda dan lain-lain. Sejauh yang saya ikuti sih jalan ya, dan kita berharap mudah-mudahan hasilnya memang efektif nanti. Tapi satu hal memang Mbak, bahwa sosialisasi ini juga bukan cuma tugas KPU sebagai penyelenggara, tetapi juga tugas semua pihak ya. Tugas banyak pihak, bukan semua pihak, tugas banyak pihak. Salah satunya yang paling penting sebetulnya adalah partai politik. Ya, di samping ya kita ya sebagai kelompok masyarakat sipil, ormas dan lain-lain, partai politik ini sangat penting ya, sebagai salah satu pemangku kepentingan utama dalam pilkada. Jadi mereka juga seharusnya bergeraklah semasif mungkin mensosialisasikan kegiatan tahapan-tahapan pilkada ini. Saya kira itu. Baik, Pak Agus. Tadi Pak Agus tadi menyebut bahwa bukan hanya tanggung jawab KPU saja, tapi juga ada partai politik, mungkin juga pemerintah begitu ya Pak ya. Selama ini adakah kerjasama khusus dari penyelenggara pemilu KPU Banten ini dengan pemerintah maupun partai politik? Sesungguhnya model kolaborasi di KPU itu dalam konteks sosialisasi atau peningkatan partisipasi sejak lama. Termasuk juga sejak Pak Agus di KPU Banten begitu. Nah, karena memang tadi itu kewajiban untuk mendorong masyarakat aktif berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada itu ya dari semua pihak gitu, oleh semua pihak begitu, tidak hanya KPU gitu. Dan selama ini, sejauh ini semua pihak bekerja sama dengan baik pemerintah, peserta pemilu begitu ya, ataupun stakeholder yang lain begitu ya. Dalam penyelenggaraan secara teknis pun misalnya ada pihak pemerintah yang menyiapkan anggaran, melakukan kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih juga. Kemudian pada sisi pengamanan ada TNI, ada Polri begitu. Kemudian ya pemerintah juga menyiapkan Linmas misalnya dan yang lain sebagainya. Jadi semua stakeholder ini sebenarnya sejak lama sudah terlibat dalam proses
suksesi pemilihan atau pemilu begitu. Nah, upaya yang sekarang yang kita lakukan untuk memastikan semua itu bisa berjalan dengan baik, ya tentu kita terus melakukan komunikasi untuk bersama-sama melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Jadi upaya itu jadi tidak hanya sebatas yang diatur di dalam regulasi gitu, tetapi kita juga terus melakukan komunikasi baik formal ataupun informal. Karena misalnya begini, tentu ada perbedaan nih antara pemilu dengan pemilihan atau pilkada begitu. Suasananya berbeda, aktornya juga kalau dalam pemilihan atau pilkada ini sangat terbatas. Kita hanya misalnya di provinsi hanya 2 pasangan calon kalau kemudian nanti ditetapkan. Di kabupaten kota aktornya juga sangat terbatas. Berbeda dengan pemilu, aktornya sangat banyak begitu ya. Ada calon anggota legislatif di tingkat kabupaten kota, ada calon legislatif di tingkat provinsi, ada calon DPD, DPR, calon presiden gitu. Sehingga yang mendorong peningkatan partisipasi itu banyak pihak gitu, banyak orang, aktornya banyak gitu. Nah, ini menjadi PR bersama kita. Saya kira kita berupaya termasuk juga kita melibatkan kelompok-kelompok di luar stakeholder yang sudah terbiasa begitu dalam tanda petik ya. Salah satu yang kita coba untuk bekerja sama atau berkolaborasi adalah beberapa perguruan tinggi begitu. Nah, itu dalam rangka karena di dalam perguruan tinggi itu di samping ada tridharma yang harus jalan, tetapi juga ada komunitas yang memang penting untuk mendapatkan sentuhan gitu ya, terutama soal bagaimana sih menjadi pemilih dan yang lain sebagainya, karena ada mahasiswa dan yang lain sebagainya yang penting untuk kita berikan edukasi. Dan ruang-ruang itulah yang kita juga upayakan begitu ya, di samping melibatkan berbagai stakeholder yang umum dilakukan. Oke, Pak, dalam pemilu kemarin, Pilpres dan juga Pileg di Banten tahun 2024, itu partisipasi pemilihnya mencapai kalau tidak salah 83, sekian persen, betul ya? Ya. Bagaimana target untuk Pilkada di tahun 2024 ini? Ke Pak Aas, Pak Aas, partisipasi pemilih dalam pemilu kemarin ataupun juga Pileg dan juga Pilpres itu di angka 83, sekian persen. Berkaca dari angka itu, apakah Pilkada serentak nanti akan justru lebih naik targetnya atau mungkin turun, Pak? Silahkan. Ya, pertama seperti tadi saya jelaskan, pemilu dengan pilkada itu suasananya berbeda gitu ya. Saya kira kita mesti membandingkan kepada pelaksanaan pilkada pada 2017 yang lalu di Provinsi Banten. Kalau saya tidak salah mencatat, tingkat partisipasi orang datang ke TPS di Pilkada 2017 yang lalu itu 61,97%. Kita bulatkan 62% gitu ya. Ya, angka capaian partisipasi untuk Pilkada sekian persen itu cukup tinggi begitu ya. Karena tidak jarang juga tingkat partisipasi pada Pilkada itu di bawah 60%. Gitu. Nah, kita tentu berharap untuk Pilkada 2024 ini karena suasananya juga masih terasa penyelenggaraan pemilihan umum, ya tentu antusiasme masyarakat ini masih terjaga begitu kira-kira. Dan diiringi juga dengan berbagai ikhtiar, upaya kita dengan berbagai macam program yang program sosialisasi lah begitu kira-kira untuk mendorong agar partisipasi masyarakat itu meningkat gitu ya dibandingkan dengan penyelenggaraan Pilkada 2017 yang lalu. Nah, kami di KPU Provinsi Banten tidak muluk-muluk sebenarnya, kami berharap tingkat partisipasi itu dari 2017 capaiannya 61,97%, ya kami berharap 75% untuk Pilkada 2024 ini. Gitu. Baik, saya ke Pak Agus. Ya. Pak Agus, kalau dilihat memang tadi kan berbeda ya partisipasi pemilih pemilu Pilpres dengan Pilkada. Itu Pilpres dan Pileg selalu lebih tinggi dibandingkan dengan Pilkada. Menurut Bapak kenapa sih hal itu terjadi, Pak? Ya, selain tadi ya alasannya
dari Kang As tadi bahwa memang aktornya ya, aktor peserta terutama itu luar biasa, bedanya jauh banget lah dengan pilkada. Justru ini kan lebih lokal. Kenapa? Ya enggak, sebentar, itu dulu maksud saya, itu salah satu alasannya. Iya. Kenapa kemudian pileg dan pilpres selalu relatif lebih tinggi lah dibandingkan dengan pilkada. Itu yang pertama saya kira. Kemudian yang kedua, pileg dan pilpres, terutama kan setelah diserentakkan dengan pilpres ya, itu kan memang daya magnetnya kan luar biasa ya. Misalnya ketika diserentakkan dengan pilpres, ini dilihat dari sisi positifnya ya, karena kan dalam teori politik, konflik dalam pemilu itu juga bisa memicu tingkat partisipasi jadi lebih tinggi. Karena masing-masing kubu kan merasa saya harus ikut nih, jangan sampai jagoan saya kalah, karena itu semua orang datang kira-kira kan. Jadi sisi positifnya itu. Yang ketiga, di pileg dan pilpres itu kan covering berita itu kan luar biasa. Ya, jadi bukan cuma media mainstream ya yang bermain, tetapi juga berbagai macam platform media sosial ikut kan gitu. Itu saya kira. Tetapi untuk konteks pilkada sekarang nih, Kang As, kalau saya sih melihat optimis ya, capaian angka partisipasi pilkada nanti itu bisa lebih tinggi dibandingkan dengan yang sudah-sudah. Pertama karena masih ada katakanlah sisa pengaruh ya dari keriuhan, keramaian pileg dan pilpres kemarin. Yang kedua, jujur saya harus katakan di sini sebagai warga Banten, saya sempat khawatir kemarin. Ya, ini boleh ya, Kang As, saya sampaikan karena kan bukan KPU ya, saya ngomong sebagai masyarakat. Saya sempat khawatir ketika pemilu kemarin itu hampir terjadi calon tunggal. Karena menurut saya kalau sampai terjadi calon tunggal itu akan membuat selain banyak masyarakat yang kecewa gitu ya. Ya paling tidak yang kecewa itu adalah segmen masyarakat yang nyata-nyata dari awal sudah punya bakal figur gitu ya, bakal jagoan, tiba-tiba gak bisa maju. Lalu dalam tanda petik harus dipaksa memilih orang atau kota kosong kan gitu. Makanya saya menduga kalau itu terjadi, menurut saya itu dalam tanda petik ya kecelakaan lah. Dan kita bersyukur, alhamdulillah itu tidak terjadi. Ya, sekarang ada 2 bakal pasang calon ya, yang menurut saya dua-duanya memang berkelas lah untuk maju sebagai calon pemimpin di Banten begitu. Tinggal masyarakat nanti ya merespon mereka, memilih mereka, dan tentu saja supaya masyarakat tertarik untuk memilih mereka, maka selain partai politik pengusung sudah barang pasti tuh 2 figur paslon itu juga harus memainkan peran lah sebagai figur yang memang punya daya pikat kira-kira begitu. Karena itu saya termasuk optimis Kak, dengan 2 pasang calon ini. Target, kalau itu jadi target ya 75%, menurut saya sih nggak berat itu. Oke, artinya itu target cukup realistis ya. Dan menurut Bapak ini sudah tepat target 72% ya, ini ya? Saya tidak mengatakan tepat, tetapi itu realistis ya. Realistis lah ya. Dan mungkin saja bisa tercapai. Oh sangat mungkin, menurut saya sangat mungkin. Ya, saya optimis itu bisa tercapai karena ini ya 2 pasang calon ini akhirnya dua-duanya kan didukung oleh katakanlah poros yang menurut saya sih secara politik relatif sama-sama kuat, meskipun poros yang satu lebih besar dari sisi fisik partai gitu ya. Tapi poros yang ini kelihatannya juga kan punya kelebihan lain dari sisi dukungan aspek elektoral lainnya lah, misalnya keluarga besar dan lain-lain. Jadi saya ngelihat sih dua-duanya ini akan akan menampilkan kompetisi yang menarik ya. Dan saya berharap, kita semua berharap masyarakat karena itu menjadi tertarik, terpicu ya untuk memenangkan lah mereka gitu ya. Nah, dengan cara ya datang ke TPS kan, ikut memberikan suara. Kita flashback lagi ke pemilu kemarin, kan tadi 83% Pak partisipasi pemilihnya. Artinya ada sekitar 1,4 juta warga Banten yang tidak menggunakan hak pilihnya. Jika pilkada ini ditargetkan 72%, berarti 1,4 juta lebih warga Banten yang mungkin tidak menggunakan hak pilihnya. Menurut Bapak, mengapa sih masih ada warga Banten yang tidak menggunakan hak pilihnya, Pak? Faktornya saya kira memang tidak pernah tunggal ya. Orang tidak datang ke TPS itu atau orang tidak memberikan suara itu faktornya macam-macam. Ada, kalau secara garis besar kan bisa kita kategorikan 2 atau 3 kategori lah. Ada orang tidak memberikan suara itu karena persoalan teknis gitu ya, kendala teknis lah.
mungkin agak jauh rumahnya ke TPS, membuat dia jadi malas gitu kan. Dan itu terbukti ternyata di Banten masih ada gitu ya. Lalu kemudian yang kedua, saya kira faktor lainnya adalah tingkat kesadaran berpemilu ya, kesadaran politik yang mungkin di banyak kelompok masyarakat masih cukup rendah. Dalam pengertian mereka menganggap pemilu itu tidak penting. Ya, saya mau ikut nyoblos nggak nyoblos juga kehidupan begini-begini aja misalnya gitu ya. Dan padahal tidak sesimpel itu sebetulnya kan. Tidak sesimpel itu. Jadi ada kelompok kedua itu ya. Jadi ada masyarakat yang memang merasa pemilu bukan sesuatu yang penting buat dia. Tidak akan mengubah apapun lah kira-kira begitu. Nah terhadap kelompok ini kan penting pendidikan pemilih itu. Kan? Sosialisasi itu penting. Bahkan pendidikan pemilihnya juga menjadi lebih penting terhadap kelompok mereka. Nah yang ketiga mungkin juga ada kelompok masyarakat yang dia punya kesadaran politik yang tinggi, bahkan kelompok terdidik, mungkin civil society, mungkin kalangan kampus, mungkin juga mahasiswa, tapi mereka punya persepsi, ya berdasarkan literasi yang mereka miliki, pengetahuan, pengalaman yang mereka miliki, bahwa pilkada ini ujung-ujungnya ya hanya pesta elit gitu ya, hanya rotasi kepemimpinan, rotasi elit, bagi-bagi kekuasaan. Karena itu buat mereka sudahlah, mendingan saya tidak ikut memberikan suara, karena menurut saya itu adalah soal tanggung jawab yang harus saya pertanggungjawabkan nanti ketika saya salah memilih. Dan dalam bayangan saya kira-kira nih orang yang ketiga ini ya, kelompok ketiga ini, calon-calon yang ada ini tidak representatif, tidak ada yang ideal kan gitu ya. Nah menurut saya kategori kelompok masyarakat yang ketiga ini juga sama, perlu diajak diskusi gitu ya. Minimal gini lah sederhananya, pilkada ini tidak sedang memilih pemimpin dengan kualifikasi malaikat kan gitu ya. Kita memilih orang yang katakanlah kalau ada beberapa pasang calon, dalam persepsi dia, dalam bayangan dia tidak ada yang ideal, ya jangan cari yang ideal benar gitu loh. Tetapi minimal carilah orang yang pasangan calon yang potensi madoratnya paling sedikit lah kira-kira kan gitu ya. Supaya dia tetap merasa bahwa memilih itu akhirnya adalah sebuah kebutuhan sebagai warga negara, sebagai tanggung jawab pribadi dia sebagai masyarakat gitu ya. Nah, jadi itu kira-kira tiga kategori lah ya kalau menurut bacaan saya yang bisa membuat sejumlah orang tidak memberikan suara. Dan itu sekali lagi bukan hanya tugas KPU sebagai penyelenggara untuk membangun kesadaran elektoral itu, tapi juga stakeholder yang lain, partai politik, civil society, ya, kampus, ormas, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain-lain. Oke, baik. Pak As, sebagai negara demokrasi tentu kita sudah saatnya meningkatkan partisipasi pemilih. Upaya yang paling mungkin nyata dari KPU Provinsi Banten, apalagi ini kan dalam waktu dekat ya Pak ya, pencoblosan itu 27 November. Apa mungkin Pak? Kita kembali lagi ke Pak Aas. Pak Aas, sebagai negara demokrasi tentu memang kita sudah saatnya meningkatkan partisipasi pemilih. Tadi ditargetkan saja sudah meningkat ya, dari pilkada sebelumnya 62%, ditargetkan nanti 72%. Lalu apa upaya nyata dari KPU Banten Pak? Ya, pertama kita melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dengan seluruh segmen pemilih yang ada, gitu ya. Kegiatan yang kita lakukan itu di samping menyasar seluruh segmen pemilih, kita juga sebelum melakukan kegiatan sosialisasi itu terlebih dahulu melakukan semacam analisa atau analisis terhadap misalnya daerah mana nih yang tingkat partisipasinya rendah, daerah mana yang misalnya terdapat kekerasan terhadap penyelenggara, kemudian daerah mana yang misalnya jarang atau tidak terjangkau oleh informasi gitu. Daerah mana yang masuk dalam kategori rawan gitu, daerah kepulauan dan yang lain sebagainya. Ya termasuk juga tadi itu kelompok-kelompok segmentasi disabilitas, ini itu dan lain sebagainya begitu. Nah, kita yang saya ingin sampaikan di Provinsi Banten itu punya proporsi pemilih muda. Nah, proporsi pemilih muda itu kalau merujuk pada DPT pemilu plus minus 62%. Nah, ada peningkatan dalam daftar pemilih sementara untuk Pilkada 2024.
Nah, peningkatannya itu di proporsi pemilih muda, milenial dan Gen Z itu sekarang tuh jadi 63%. Jadi peningkatan daftar pemilih sementara itu diantaranya adalah bersumber dari pemilih muda. Nah, ini kan sebenarnya pemilih yang kalau saya boleh bilang adalah pemilih yang punya potensi lebih besar untuk bisa kita berikan edukasi begitu. Kenapa? Karena relatif kelompok pemilih muda ini gitu, mereka yang melek sebenarnya terhadap informasi begitu ya. Kenapa melek terhadap informasi? Karena mereka itu umum bersentuhan dengan teknologi, terutama misalnya handphone gitu, gadget gitu. Dan mereka biasanya kalau mau kita jumpa dengan mereka itu masuk pada ruang-ruang komunikasi atau ruang-ruang pergaulan mereka gitu. Nah, ruang-ruang pergaulan mereka itu adalah media sosial di antaranya begitu. Nah, maka kita mengupayakan juga menjumpai kelompok ini pada ruang yang biasa mereka bergaul di dalamnya begitu ya. Jadi di samping kegiatan yang umum dan konvensional seperti kegiatan dalam bentuk tatap muka, kita menjumpai masyarakat, menyampaikan pesan informasi, menyampaikan pesan pendidikan politik kepada masyarakat begitu. Kita juga ya termasuk pada hari ini kita menyelenggarakan kegiatan talk show ini adalah bagian dari upaya sosialisasi sebenarnya yang diatur oleh PKPU. Jadi talk show itu bagian dari aktivitas sosialisasi gitu. Dan model talk show ini sebenarnya bisa dilakukan dalam dua bentuk, yang bisa di televisi atau langsung tatap muka begitu. Nah, jadi saya kira bentuk-bentuk yang kira-kira bisa menjangkau banyak pemilih itu kita upayakan dan kita ikhtiarkan untuk bisa kita lakukan gitu ya. Kita jumpa melalui televisi, kita jumpa melalui radio, kita jumpa melalui koran, melalui media online, melalui media sosial, melalui kegiatan yang kita lakukan secara kolaborasi dengan berbagai organisasi kemahasiswaan, organisasi kepemudaan, dengan ormas, dengan perguruan tinggi dan berbagai stakeholder yang lain begitu. Alhamdulillah kita di Provinsi Banten dari sisi dukungan anggaran cukup baik begitu sehingga kita bisa lebih leluasa untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Ya mudah-mudahan harapan kami, target kami 75% itu ya realistis dan bisa tercapai begitu. Mudah-mudahan upaya-upaya yang dilakukan begitu ya, termasuk juga mungkin nanti oleh stakeholder yang lain begitu itu bisa membantu untuk memudahkan kami mencapai target pemilih untuk Pilkada 2024. Baik. Saya ke Pak Agus. Pak As tadi menyebut ada penambahan DPS kira-kira begitu. Dari DPT yang sebelumnya 62% menjadi 63% khusus untuk pemilih muda, milenial dan juga Gen Z. Menurut Pak Agus, apakah harusnya ada metode khusus pendekatan terhadap kelompok pemilih muda ini? Agar partisipasi dari kelompok pemilih muda ini meningkat begitu? Ya, saya kira memang sejauh ini bukan cuma di periode sekarang ya, KPU di berbagai daerah karena juga memang mendapat arahan dari KPU RI, teknik sosialisasi, metode sosialisasi pendidikan pemilih memang mesti disesuaikan dengan target sasaran kita. Bukan cuma ke target pemilih muda ya atau pemilih pemula. Ketika kita sosialisasi katakanlah ke tokoh masyarakat juga kan tentu berbeda dengan ketika kita datang ke kampus-kampus lalu berhadapan dengan mahasiswa, kan gitu ya. Oleh karena itu KPU dari dulu juga secara kreatif gitu, misalnya ketika kita meminta siapa nih narasumber yang hadir itu juga disesuaikan. Ya, jadi karena itu saya kira benar sekali bahwa memang untuk kalangan pemilih muda ya, baik untuk Gen Z maupun milenial,
itu perlu seperti yang Kang As tadi singgung, ya, bahasa sederhananya sih kita harus masuk dalam tata gaul mereka gitu ya, dalam tradisi mereka bergaul, berinteraksi lah. Salah satunya misalnya dengan menggunakan berbagai macam platform media sosial yang mereka pakai, yang mereka gunakan. Ya. Kemudian selain itu saya kira juga penting barangkali mungkin sudah dilakukan mungkin oleh teman-teman KPU, misalnya menggunakan berbagai fasilitas live streaming ya dari semua media sosial yang dimiliki oleh KPU untuk semakin intensif kira-kira Kang As ya, kemudian juga semakin diupayakan semakin masif begitu dilakukan, termasuk podcastnya. Saya nggak tahu tuh podcastnya, mudah-mudahan juga jalan juga gitu ya. Dan intensitasnya itu, dan bila perlu, ya memang pasti ada kaitan dengan anggaran memang ya. Tetapi saya kira percayalah ya, untuk banyak masyarakat soal apa namanya anggaran seringkali juga tidak satu-satunya gitu ya. Mereka juga masih punya keinginan untuk memberi kontribusi gitu ya, untuk aktif. Gitu. Nah kemudian kayak acara seperti ini misalnya, Kang As misalnya kalau dalam bayangan saya dibikin dialog dengan ada pesertanya misalnya dari kalangan anak-anak muda itu. Karena kan misalnya gini, kalau yang kita sasar itu adalah teman-teman mahasiswa di kampus misalnya, mereka itu kan punya tipikal sebagai anak-anak yang kritis kan. Mereka tuh cenderung dalam tanda petik tidak mau tuh diguruin kira-kira gitu ya. Jadi mereka akan lebih suka kalau dibuka debat, kalau dibuka ruang. Ya tentu saja kita desain sedemikian rupa supaya tetap sehat, supaya tetap berlangsung secara edukatif gitu. Jadi intinya sih memang perlu ya strategi, metode, cara-cara, teknik-teknik yang bisa menjangkau mereka sekaligus bisa meyakinkan mereka bahwa sekali lagi pilkada ini adalah hajat kita bersama, ini adalah implementasi kedaulatan rakyat, dan partisipasi itu di ujung nanti itu akan berpengaruh terhadap secara teori orang sering mengatakan legitimasi politik Mbak. Jadi kalau memang tidak ada ketentuan bahwa kalau partisipasi di bawah 50 pasangan calon terpilih menjadi tidak sah, enggak ada memang. Berapapun persentase partisipasi pemilih, kalau sudah dihitung yang terpilih ya terpilih, dilantik gitu ya. Tetapi secara moral politik, kalau partisipasi pemilih itu rendah, itu legitimasi politiknya kira-kira itu juga menjadi rendah. Artinya kan itu menunjukkan ternyata hanya sekian persen loh. Ya sebutlah hitung-hitungannya, sekarang pemilih misalnya 8 juta ya di Banten. Katakanlah yang memilih 7 juta misalnya ya, sebutlah begitu ya. Berapa persen tuh kan? 7 juta lah. Berarti 1 juta tidak ikut memilih. Nah yang 7 juta ini kan terbagi dua kan, ke pasangan calon A dan pasangan calon B. Pasangan calon A misalnya dapat 4 juta, pasangan calon B 3 juta. Yang menang kan yang dapat 4 juta, berarti hanya 4 juta yang memilih gubernur terpilih nanti itu. Sisanya di jumlah pemilih dengan jumlah penduduk Banten yang sekarang mungkin sudah di angka 12 juta. Ada 8 juta orang loh tidak memilih pasangan yang terpilih ini. Bayangkan itu jauh lebih banyak sekali. Jauh lebih banyak kan, nah, karena itu pentingnya kenapa kemudian KPU ya semua kita lah ya yang peduli dengan Banten, peduli dengan daerah kita, memang harus sama-sama ikut mendorong supaya legitimasi politik calon terpilih yang manapun menjadi kuat. Dan itu salah satunya ditunjukkan oleh indikasi tingkat partisipasi pemilih. Gitu, Mbak. Baik, Pak As. Tadi masukan dari Pak Agus, apakah sudah dilaksanakan oleh KPU sejauh ini? Misalnya tadi berbicara atau ngobrol di ruang publik dengan forum yang banyak begitu, kemudian dengan intensitas yang lebih sering atau diperbanyak lagi, Pak? Sejauh ini sih saya secara pribadi karena memang saya mengampu divisi itu gitu. Kita punya waktu sangat terbatas untuk pemilihan kepala daerah ini, tetapi intensitas kegiatan kami, saya misalnya kegiatan yang kemarin yang segmented, Pak Agus juga tahu kegiatan itu kita lakukan secara maraton. Jadi ada kurang lebih sekitar di seluruh kabupaten kota kita melakukan kegiatan itu pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu gitu, pada kelompok-kelompok segmentasi gitu. Nah itu kita lakukan secara intensif. Nah itu untuk satu jenis kegiatan gitu. Nah kegiatan-kegiatan yang lain seperti misalnya kegiatan talk show ini gitu ya. Nah ini kan juga untuk berbagi informasi dan edukasi kepada masyarakat. Nah kegiatan yang berkaitan dengan talk show ini kita melibatkan 3 stasiun TV gitu ya. Di 3 stasiun TV ini
masing-masing saya kira juga volumenya cukup lah gitu ya untuk memberikan informasi awal kepada masyarakat tentang pemilihan kepala daerah ini. Nah, kegiatan talk show ini kita juga lakukan di radio gitu. Ada 36 radio yang kita ajak untuk bekerja sama gitu ya, menyelenggarakan kegiatan talk show dalam rangka ya tadi itu sosialisasi dan edukasi. Nah, kegiatan-kegiatan dalam bentuk tatap muka ya tentu saja ya modelnya partnership, misalnya yang kerjasama dengan berbagai macam tadi itu ada organisasi kemahasiswaan, kepemudaan, ormas begitu ya, dengan perguruan tinggi, kita datang ke kampus juga, datang ke sekolah juga begitu. Terus menjumpai masyarakat misalkan di levelnya kecamatan, misalnya stakeholder di tingkat kecamatan dan yang lain sebagainya gitu. Jadi kalau kita hitung volume kegiatan sosialisasi paling banyak sebenarnya. Jadi kalau bicara soal kegiatan, ya kegiatan itu secara ininya operasionalnya paling banyak di kegiatan sosialisasi gitu. Tentu ini upaya yang terus dimaksimalkan ya. Mudah-mudahan kita juga tentu berharap berbagai pihak itu menyaksikan apa yang kita lakukan, dan kami berharap tentu ada saran, ada masukan, termasuk jika dari apa yang kami lakukan itu ada hal-hal yang kira-kira perlu dikoreksi begitu, perlu kita perbaiki, perlu kita sempurnakan gitu. Karena tentu kita semua punya niat baik yang sama, mewujudkan proses pemilihan kepala daerah ini yang sesuai dengan apa yang diharapkan kita. Begitu. Amin, dengan target tadi 75% ya. Kita kembali lagi, saya menarik ke Pak Aas kembali. Pak Aas, KPU apakah sudah memetakan kerawanan pemilu khususnya dalam Pilkada Banten ini, dan wilayah mana yang mungkin paling berpotensi rawan begitu? Di KPU itu sebenarnya memetakan kerawanan itu tidak sesempurna di penyelenggara sebelah begitu ya, di Badan Pengawas Pemilu. Badan Pengawas Pemilu melakukan potret terkait dengan kerawanan itu cukup komprehensif. Ini saya bicara karena memang saya dulu pernah di Badan Pengawas Pemilu gitu. Nah, di KPU itu kita juga punya beberapa langkah berkaitan dengan ya tentu dengan sebelumnya kita juga menentukan mana wilayah yang masuk dalam kategori rawan, baik rawannya itu misalnya rawan bencana, tadi itu misalnya rawan kekerasan terhadap penyelenggara, karena peristiwa itu di setiap penyelenggaraan boleh dikatakan hampir selalu ada begitu. Walaupun mungkin derajatnya atau tingkat kekerasannya itu atau intimidasinya itu ya beragam gitu ya, tapi hampir selalu ada begitu. Nah, terus kemudian juga kita menurut kita misalnya kan kayak partisipasinya tinggi, tapi suara yang masuk dalam kategori suara sah itu sedikit. Gitu. Lebih banyak suara tidak sahnya. Itu juga kan penting untuk kita petakan gitu, karena berarti ada sesuatu hal yang keliru di sana begitu. Apa pasalnya? Jangan-jangan mereka memang tidak pernah mendapatkan informasi mana sih coblosan yang dianggap sah dan tidak sah misalnya, yang model-model begitu. Jadi secara komprehensif peta tentang kerawanan pemilihan kepala daerah di Provinsi Banten memang tidak kita susun gitu ya, tidak kita susun rapih begitu, tetapi kita punya gambaran secara umum berkaitan dengan kerawanan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Provinsi Banten tahun 2024. Oke, Pak, kalau di lapangan masyarakat sendiri responnya bagaimana? Sudah melek tentang pilkada serentak belum? Dan apakah mereka sudah tahu bahwa hari pencoblosan itu kapan? Ya, kita di setiap kegiatan sosialisasi itu hampir selalu bertanya soal apakah Bapak Ibu, adik-adik, kakak-kakak, teteh-teteh misalnya, tahu kapan penyelenggaraan atau kapan pencoblosan Pilkada 2024 begitu. Di hampir seluruh forum sih mayoritas mengetahui soal pilkada ini begitu, karena memang ya tadi itu hawanya pemilu sebenarnya masih ada begitu. Apa ya masyarakat juga setelah pemilu ini ada pilkada begitu. Nah, memang kita bersyukurnya di situ tuh. Jadi ada hawanya pemilu di dalam pilkada begitu. Jadi memori masyarakat tentang pemilu belum hilang gitu, pilkada sudah
datang gitu. Nah, makanya kita juga terkait dengan sosialisasi tanggal dan waktu ya tidak terlalu ini ya, karena penyelenggaraan informasi tentang penyelenggaraan pilkada serentak setelah dilakukan pemilu itu kan cukup panjang waktunya begitu. Jadi informasi itu sudah banyak diterima oleh masyarakat begitu. Walaupun ya kita tidak punya angka yang pasti gitu, berapa orang yang tahu begitu dan yang lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat di potret misalnya beberapa lembaga yang melakukan survei terkait dengan pasangan calon begitu, ketika mereka secara spontan menyebutkan calon berarti kan mereka tahu pilkada kan begitu. Walaupun ya belum pasti juga tahu tanggalnya kapan begitu, tetapi secara umum mereka sudah mengetahui bahwa ada pemilihan kepala daerah. Baik, saya ke Pak Agus. Tadi Pak As menyebut kemungkinan besar sih masyarakat sudah paham tentang pilkada serentak. Nah, Bapak yang mungkin berada di tengah masyarakat begitu sebagai tokoh masyarakat, Bapak melihat apakah betul seperti itu, Pak? Sebenarnya kalau saya sih pengen bicara yang lebih lebih tinggi kualitasnya dikit lah, jangan cuma sekedar ngomong 27 November gitu. 27 November itu Mbak Nunik, menurut saya perkara yang sangat gampang. KPU tidak mengatakan sekarang ke masyarakat tanggal 27 November bakal ada pilkada juga pada akhirnya mereka pasti tahu. Karena akan ada kampanye kan. Dan waktunya masih cukup lama. Menurut saya justru yang jauh lebih penting itu adalah bagaimana kita berupaya membangun kesadaran elektoral istilah saya itu ya di kalangan masyarakat. Jadi memang tugas KPU hanya mensosialisasikan, kira-kira kan gitu ya. Lebih ke porsi mensosialisasikan informasi lebih gede lah. Ya, pendidikan politiknya agak kurang menurut saya. Karena itu maka sebetulnya kampus, kemudian civil society, ormas segala macam lah, itu mestinya masuk tuh di area pendidikan politik. Kalau sosialisasi itu kan lebih ke sekedar bagaimana orang tahu informasi. Betul. Ini calonnya, ini waktunya, ini surat-suara kan sekedar itu. Yang saya ingin katakan ke depan ini kita harus harus semakin kencang untuk berpikir. Partisipasi masyarakat kita juga harus berkualitas dalam pengertian mereka datang ke TPS memilih dengan pilihan yang sudah mereka pertimbangkan matang begitu dan clean ya, dari gejala atau fenomena yang selama ini selalu terjadi, misalnya money politik, ya, kemudian intimidasi, dan ini kan terkait dengan soal kerawanan tadi ya. Makanya kalau bicara kerawanan, saya kalau soal dari sisi kerawanan itu pengertiannya aman secara fisik atau tidak saya nggak tahu, tetapi saya justru ngelihat dua kerawanan yang sekarang harusnya jadi perhatian banyak orang. Itu pertama soal money politik lagi-lagi, yang kedua ketidaknetralan aparatur pemerintah, Mbak. Ini menurut saya penting karena itu akan membuat pilkada ini nanti berkualitas atau tidak. Ya, jadi ketika orang datang ke TPS karena diintimidasi, karena diiming-imingi, entah itu oleh berbagai macam bingkisan, berbagai macam janji-janji yang sangat personal begitu ya, menurut saya itu bukan tipikal pemilih yang baik. Saya sih membayangkan kualitas partisipasi kita itu setiap warga masyarakat itu menjelang 27 November beberapa hari, mungkin pas masa tenang ya kan. Pas 3 hari masa tenang mereka sudah punya pilihan. Ini pasangan calon yang akan saya pilih karena ini alasannya, dan saya berharap akan menitipkan masa depan saya sebagai bagian dari masyarakat Banten ini kepada pasangan calon ini. Jadi dia datang ke TPS itu sudah betul-betul dengan pertimbangan yang matang. Bahwa kemarin ada yang datang ke rumah saya bawa amplop, ada yang datang ke rumah saya bawa bingkisan segala macam, masa bodoh, nggak ada urusan. Ya, saya akan memilih betul-betul dengan pilihan berdasarkan nurani dan akal sehat saya. Kira-kira ini yang kalau saya yakin sih banyak orang yang sebetulnya berpikir seperti itu. Ya meskipun kalau dari sisi KPU penyelenggara kan bukan saya underestimate ya, tapi kan kepentingan KPU memang yang paling penting orang datang ke TPS, partisipasi tinggi kan gitu ya. Itulah yang tugasnya. Nah, tugas kita ya di luar penyelenggara, terutama orang-orang yang secara politik cukup literate begitu ya, cukup paham lah soal pilkada, mesti ikut mendorong itu, Mbak, supaya partisipasi ini jangan sekedar angka-angka gitu ya, tapi orang memilih dengan kesadaran yang tinggi gitu loh. Baik. Menurut saya sih itu, Mbak. Pendidikan politik tadi harusnya siapa yang berwenang itu, Pak? Ya secara
apa ya, regulasi partai politik juga punya kewajiban melakukan pendidikan politik gitu ya. Sebetulnya sih kalau bicara undang-undang ya partai politiklah yang paling berkewajiban melakukan pendidikan politik karena mereka dibayar ya oleh anggaran negara kan, di undang-undang diaturnya. Tetapi secara moral menurut saya kampus, kalangan terdidik, ormas ya, kemudian guru-guru, tokoh masyarakat, semuanya secara moral mestinya merasa ikut bertanggung terlibat. jawab. Termasuk KPU Banten juga begitu. Kalau KPU malah pergi perintah. Kalau Nah. KPU cuma maksud saya level porsinya itu lebih ke informasi, Iya, Mbak. iya. Kan kalau pendidikan politik kan termasuk nanti bicara soal bila perlu si ini jangan dipilih karena ini gitu loh. Pendidikan politik kan akan sampai ke situ pada Iya, akhirnya betul. dan KPU tidak boleh. Tidak boleh. KPU kan harus netral karena itu porsi yang dimiliki oleh KPU sebetulnya lebih kepada menyampaikan informasi yang sifatnya teknikalitas saja. Ini cara nyoblosnya, surat-surat kayak begini sah, yang ini tidak sah. Anda supaya bisa ikut nyoblos harus terdaftar kan gitu ya. Waktunya nanti sekian dan lain itulah soal-soal begitu. Kalau sudah masuk ke pendidikan pemilih sebetulnya itu agak-agak rawan kalau dilakukan terlalu jauh memang oleh KPU. Karena itulah maka civil society masuk di situ melalui berbagai macam cara lah ya, entah diskusi, seminar, kemudian dosen mungkin di kampus. Kalau saya juga nulis juga memang, nulis juga kan begitu ya. Nah, kalau orang yang punya akun-akun aktif di media sosial rajin gitu, bikin konten kreasi gitu ya, bikin konten-konten begitu, saya kira juga perlu itu. Ya. Baik, saya ke Pak As bagaimana agar pilkada nanti tidak tercederai misalnya mungkin saja tadi disebutkan money politik salah satu begitu ya. kerawanan menurut Nah saya KPU juga mungkin punya wewenang atau berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu begitu. Oh iya, kita patut bersyukur ya makin ke sini regulasi yang mengatur soal penyelenggaraan pemilu dan pemilihan ini makin komprehensif gitu. Ya dari situ kita harus bersyukur. Yang kedua, lembaga-lembaga penyelenggara pemilu juga makin kesini makin mengalami penguatan begitu ya. Tugasnya, fungsinya, tanggung jawabnya dan yang lain sebagainya. Saya kira termasuk juga berbagai macam jenis pelanggaran yang kita khawatirkan, misalnya termasuk politik uang begitu ya, politisasi SARA begitu dan yang lain sebagainya. Misalnya yang dilakukan oleh KPU gitu, di samping kita mengatur soal misalnya media sosial yang bisa menjadi kanal untuk melakukan sosialisasi atau kampanye pasangan calon gitu ya, atau partai politik gitu. Diatur juga berkaitan dengan batasannya begitu ya. Jadi kalau dulu ketika kita mendapati ada dugaan pelanggaran yang mengarah kepada pidana itu kita hanya sampaikan kepada pihak kepolisian misalnya untuk ditindaklanjuti. Kemudian kalau misalnya kita ternyata setelah mencermati tidak mengandung unsur pelanggaran pidana, paling kalau itu ternyata berpotensi memunculkan keterbelahan pada masyarakat ya kita minta kepada kayak misalkan sebut saja misalnya kalau itu ada di Facebook gitu ya, kita minta ke Facebook untuk di take down dan yang lain sebagainya. Tapi makin ke sini regulasinya kan makin mencakup semua hal gitu ya. Bahkan termasuk kita di KPU sendiri, kita nanti akan melakukan beberapa kegiatan semacam campaign gitu berkaitan dengan tolak politik uang gitu ya. Terus kemudian politisasi SARA gitu. Kemudian kita juga tolak hoax dan yang lain sebagainya yang mungkin sebelumnya belum maksimal aktivitas kampanye berkaitan dengan hal itu begitu. Karena salah satu yang menyebabkan keterbelahan masyarakat dan bahkan juga kesulitan masyarakat untuk menentukan pilihan mana yang sesuai dengan yang tidak sesuai, itu sebabnya salah satunya oleh informasi yang beredar di masyarakat, baik informasi bohong, informasi yang mengandung unsur SARA begitu. Itu yang sering kali memicu. Nah, tapi kita patut bersyukur juga pemilu 2024 ini mencatat prestasi yang baik begitu jika dibandingkan dengan pemilu 2019 gitu. Keterbelahan di masyarakat sangat minim sekali gitu, walaupun kontestan pemilu ini saya kira di 2024 juga cukup kompetitif gitu ya, tidak
tidak kalah kompetitifnya gitu jika dibandingkan dengan pemilu 2019. Tetapi keterbelahan di masyarakat itu sudah bisa diredam gitu. Ini juga saya kira bukan karena faktor upaya yang dilakukan oleh penyelenggara semata gitu, tetapi kesadaran politik dari banyak pihak gitu. Nah, kesadaran inilah yang saya kira harus kita tetap jaga dan kita terus tingkatkan. Baik, kita sudah berada di penghujung acara. Minta closing statement dari Bapak-Bapak, dimulai dari Pak Agus Sutisna. Boleh singkat saja Pak closing statement-nya. Ya Pak, terkait Pilkada Banten ini saya kira sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa ini adalah hajat kita semua, sarana pelaksana kedaulatan rakyat. Karena itu maka tidak ada pilihan lain bagi seluruh warga Banten menurut saya untuk dengan sadar, dengan serius, sungguh-sungguh, dengan hati nurani kita datang ke TPS ya, untuk memberikan suara supaya siapapun nanti yang terpilih punya legitimasi yang kuat. Karena sebagian besar, syukur-syukur bisa di atas target gitu ya, 80-85% warga Banten yang masuk dalam DPT ikut memberikan suara. Saya kira itu. Terima kasih Pak. Silakan Pak Aas. Ya, pertama saya ingin menyampaikan secara umum kepada teman-teman pemilih. Pertama, kita pelajari dengan baik bagaimana visi misi dan program kerja dari masing-masing pasangan calon yang nanti akan kita pilih begitu. Yang kedua, cermati juga track record atau perjalanan hidupnya selama ini seperti apa begitu. Apakah dengan visi misi, dengan program kerja begitu dan track record yang dimiliki oleh pasangan calon tersebut sudah mewakili apa yang menjadi kebutuhan kita begitu. Kemudian yang selanjutnya yang juga tidak kalah penting, saya kira ketika kita mendapati atau mendapatkan informasi baik yang kita terima melalui grup WhatsApp gitu atau lewat media sosial, terlebih dahulu kita melakukan proses check and recheck gitu ya untuk mengkonfirmasi atau memastikan kebenaran informasi yang kita terima gitu. Jadi prinsipnya saring sebelum sharing. Nah, yang terakhir saya kira jadilah pemilih yang mandiri, yang menentukan pilihan itu karena pertimbangan yang objektif dan bisa dipertanggungjawabkan. Saya secara pribadi, kami di KPU Provinsi Banten mengajak kepada masyarakat di Provinsi Banten untuk datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024. Sayangi Bantenmu, coblos pilihanmu. Mantap. Terima kasih Pak As, terima kasih juga Pak Agus. Sama-sama. Dan pemirsa Banten TV, demikian Ruang Pilkada bersama KPU Provinsi Banten. Saya Lilik Hulwatuningmah dan kru yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.